Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat bersejahtera bagi kita semua. Sungguh jemaat Tuhan yang bersukacita pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keberkatan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita, bukan hanya di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan. Tuhan sudah pelihara kita, sehingga kita ada di bulan yang baru, bulan yang ke-10 adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan beribadah lagi pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan sebabnya seberapa kita yang hadir pagi hari ini, mari kita persiapkan tanah hati kita. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kami sepanjang minggu, bahkan di sepanjang bulan yang sudah kami lalui Tuhan. Begitu banyak pertolongan yang kami alami, begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, sembah syukur kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah hati kami terus dipenuhi dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang Kau sudah anugerahkan bagi hidup kami. Ini tiba saatnya Bapa yang baik, hari ini adalah hari perhentian di mana kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan setiap hidup kami ya Bapa, kuduskan kami ya Tuhan, biar kami boleh berlayar masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami minta ampun untuk semua salah dan dosa kami Tuhan, sehingga ketika kami sehidangan bersama melalui perjamuan asa yang kudus, kami dikuduskan, kami dipulihkan, bahkan mujizat Tuhan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Hentar semua jemaat-Mu ya Bapa untuk tiba di tempat ini dengan segala selamat, biar kami boleh sama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap tim yang terlibat dalam pelayanan tetap tinggal dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini Tuhan boleh membawa kita ke tempat ini. Tentu kita sadar, kita mengakui bahwa kuasa Tuhan sungguh besar bagi kehidupan kita semua. Amin. Oleh sebab itu, mari kita membawa segenap hidup kita. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena hanya Yesus yang melakukan kita bersembah. Hanya Yesus Raja di atas segala raja. Tidak ada orang lain selain Yesus yang boleh untuk menerima sedia penyembahan yang terima kasih Tuhan. Syukur.
kasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan datang membawa kita ke tempat ini. Itu bukti Tuhan tidak pernah membawa kita ke tempat yang sama. Tuhan membawa kita ke tempat yang benar, di mana ada persekutuan, di mana ada penjembahan. Di sana kita akan mengakui bersama Tuhan. Nama Yesus.
janji-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong bahkan memulihkan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk terus mengucap syukur akan setiap kebesaran-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu, memuji memuliakan Engkau, melompat dengan kaki kami, memuji dengan mulut kami mau bertepuk tangan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh membawa kita di tempat ini karena Yesus lebih besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Hanya Yesus yang berkuasa bagi kehidupan saya dan saudara. Firman-Nya selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk terus membawa kita ke jalan yang benar. Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Dan terkadang dalam setiap kehidupan ini seringkali kekhawatiran menghimpit hidup kita. Bahkan tidak ada harapan. Tapi ada Yesus yang selalu memberikan harapan, yang selalu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku.
percaya bahwa kehendak-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Seringkali kami memaksakan apa yang menjadi kehendak kami, Tuhan. Ajar kami untuk terus mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Walaupun itu sakit bagi daging kami, biarlah kami terus dapat diajar oleh kebenaran firman. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami beri kepada-Mu, Tuhan. Kini tiba saatnya mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami memberi hati yang terbaik, ya Tuhan. Kami mau memberi fokus yang terbaik pada hari ini, Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu tidak sia-sia untuk kami dengarkan. Kami mendengarkan bukan untuk kami melupakan, tapi kami mendengarkan untuk kami melakukannya, ya Tuhan. Karena sebabnya kiranya firman-Mu yang hidup itu akan terus hidup dalam kehidupan kami. Kami duduk diam dengar kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Kita sudah ada di bulan yang ke-10. Ini merupakan hari-hari di mana Natal Somodekat. Biasanya kalau Natal Somodekat ini itu keranjang kuning semuanya di check out. Mau beli apa yang kurang, apalagi yang belum ada, baju warna apa dan lain sebagainya. Dan memang kita sudah kalau Bapak Ibu perhatikan setiap pembelajaran kebenaran firman Tuhan, bahkan di komsel-komsel sudah kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di bulan yang ke-10 ini kita akan lebih banyak untuk mengevaluasi. Dan salah satu tema atau salah satu judul di komsel kemarin tentang new respond. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang right respond atau respon yang benar. Nah, ketika kita mempunyai sudut pandang yang baru, ketika kita mempunyai respon yang baru, tentunya kita akan lebih mengarahkan respon ini harus pada respon yang benar. Kenapa? Karena kalau respon yang baru tanpa ada sebuah kebenaran di dalamnya, maka ketika kita merespon segala sesuatu sekalipun itu baru, tetapi kalau respon itu tidak menuju kepada kebenaran, itu pun juga akan keliru. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Ini saya akan bagi menjadi dua. Jadi hari ini, pagi hari ini kita akan baca, kita akan bahas dari ayat 19 sampai ayat 22. Dan sebentar ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Tapi tidak mengapa kita baca dari ayat yang ke-19. Perhatikan firman Tuhan, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasal pertama, pendengar atau pelaku firman. Ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya,
ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim, piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus mempunyai respon yang benar. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelikan saya waktu saya baca sebuah artikel. Dia bilang begini, apa jadinya jika khotbah saya kali ini hanya saya isi dengan pertanyaan seperti ini? Apakah jemaat sudah melakukan khotbah yang saya sampaikan minggu lalu? Dan kalau ada jemaat yang berkata seperti ini, oh kami belum melakukannya Bapak Gembala, dan di kalimat itu dibilang begini, oh kalau begitu silakan Bapak Ibu pulang ke rumah, lakukan terlebih dahulu, dan ibadah kita sudah selesai. Jadi waktu saya baca ini, ada makna yang dalam yang saya dapatkan dari kalimat yang ditulis seperti ini. Jadi begini, saya berpikir seperti ini, tidak akan ada gunanya firman yang disampaikan bukan hanya puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali sekalipun, jikalau kita tidak melakukannya, itu sia-sia adanya. Amin. Kita bukan hanya menjadi seorang pendengar. Kalau kita mulai merubah respon kita yang baru, itu baik. Tetapi apakah hanya merubah respon? Tidak seperti itu. Respon kita itu harus benar. Dalam suratnya di Injil atau di Rasul Yakobus, ini dia tulis untuk 12 suku yang ada di perantauan. Sebagaimana ditulis dalam surat Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat yang 27 tadi yang sudah kita bacakan. Dia mau mengingatkan mereka pada waktu itu. Ayat 19 tadi berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Untuk banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Dia tegaskan di sini untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Ini seringkali terjadi dalam ruang lingkup orang-orang Carlota. Kalau saya bilang ada gosip terbaru, dia mau cari itu tante. Apa itu gosip? Kasih tahu Jo. Nanti orang pergi di warungnya Mama Juna, kita traktirnya. Yang penting itu gosip, nyana cerita pak kita. Ini seringkali terjadi dalam ruang lingkup orang-orang Carlota. Tapi firman Tuhan bilang begini, cepat mendengar, tetapi lambat dalam berbicara. Firman Tuhan mengingatkan kita, tapi cepat mendengar dalam konteks ini adalah mendengar firman Allah. Karena dia memakai kata akowo, yang berarti mendengar, mempelajari, menaati, atau mengerti. Jadi orang-orang pada waktu itu, Yakobus mau memberikan mereka sebuah peringatan agar mereka tanggap, agar mereka meresponi kabar baik atau Injil yang membawa sukacita dan damai sejahtera.
Amin. Firman Tuhan tadi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kadang-kadang orang kalau mendengar orang punya cerita, entah itu kebenarannya benar atau tidak, kita seringkali respon kita langsung marah. Oh, dia belum tahu kita ini siapa. Oh, dia belum tahu saya ini siapa. Dia tidak tahu itu kebenaran yang seperti apa. Kenapa dia tuduhkan seperti ini kepada saya? Kenapa dia bilang begini kepada saya? Kenapa harus seperti ini dia katakan kepada saya? Saya mau bilang kepada kita semua pada pagi hari ini, hendaklah kita untuk cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat atau jangan sampai kita menjadi marah. Saya percaya firman Tuhan atau kebenaran yang kita dengar pagi hari ini seringkali terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Katanya Kristen, tapi kok suka sekali dengar hal-hal yang tidak baik. Katanya Kristen, tapi kenapa kalau dengar orang punya keburukan, kayaknya ini hati senang sekali. Katanya Kristen, tapi waktu dengar cerita busuknya orang, kita kayaknya bersuka cita sekali. Katanya Kristen, waktu ada tetangga kita yang dicerita tidak baik, kita begitu bergembira. Ini patut kita pertanyakan kekristenan kita kalau seperti ini. Dalam hal apa telinga kita cepat untuk mendengar? Kalau mungkin ya, kalau mendengar kebenaran atau kalau mungkin ada kesalahan yang dikasih tahu, jangan lagi buat begini. Atau mungkin kita ditegur karena kita salah, atau mungkin kita diberitahu, kita diingatkan karena kita keliru. Mungkin kita akan merespon, kita akan marah dan lain sebagainya. Coba kita renungkan, dalam hal apa telinga Bapak Ibu Saudara sekalian cepat untuk mendengar? Atau mungkin kalau orang mau bakar otak, kita ini orang mau pasang otak. Ini apa yang dia bilang ini? Ini karota model baru yang bagaimana lagi ini? Ini kabar terhot apa lagi yang akan dia bilang? Sampai ada di Instagram seorang vlogger. Orang kalau mau, jadi orang angkat ini ibu-ibu tukang karota ini. Dia bilang begini, jadi orang coba aku telepon, orang bilang, bro, ini ada kabar terbaru. Kabar apa? Jadi sebentar ada gosip, ada 10 gosip yang saya mau sampaikan kepada Anda. 1 ini, 2 ini, sampai mereka buat parodi seperti itu. Ini menggambarkan, berarti saya melihat begini. Orang kalau mau dengar gosip, itu orang punya reaksi akan lebih cepat ketika orang mendengar sebuah kebenaran. Orang kalau dengar cerita yang tidak baik, orang akan maju, kita orang pergi ke sana, orang tiba kumpul di sana, orang mau cerita habis ini orang kumpul. Ini sampai ada kelompok grup WhatsApp. Saya tidak tahu kalau ada di sini, tapi semoga tidak ada. Ya, awalnya kirim ayat firman Tuhan berkah. Selalu puji Tuhan, diberkati Tuhan, ini dan lain sebagainya. Itu ada yang kita mau ceritain. Nanti sebentar dia orang mau dapat di mana? Gitu loh. Dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 bilang begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bahkan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang Kristen, kalau kita mempertegas sebuah kebenaran dari atas mimbar, mungkin akan ada yang tersinggung. Kenapa? Karena jiwanya, kerohaniannya, imannya belum benar-benar dewasa. Tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya seperti Carlota tadi, mereka akan cepat untuk merespon. Dibilang begini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kita seringkali lebih suka mendengar hal-hal yang sifatnya hanya dapat menjatuhkan orang. Kita lebih suka mendengarkan kekurangan orang. Kita lebih suka mendengarkan hal-hal yang bisa melemahkan iman kita. Tapi saya mau bilang, jemaat Cornerstone, kita harus buang semua hal-hal seperti itu. Kita harus ganti dengan hal-hal yang membenarkan diri kita. Amin. Kita harus punya respon yang benar. Karena kalau inputnya sudah tidak baik, maka outputnya juga pasti tidak akan baik. Saya mau bilang kepada kita semua, perbiasakanlah, jadilah sebuah gaya hidup untuk suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sampai ada yang bilang begini, Pak Gembala, kita punya mata sok kabur kalau baca Alkitab. Bagaimana kalau kita dengar audio itu? Supaya kalau kita dengar itu sambil kita tidur kan juga enak rasanya. Tapi saya mau bilang kepada kita semua pada pagi hari ini, mari kita perbiasakan diri kita untuk suka dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang kepada kita semua bahwa sesuatu jika kita lebih suka mendengarkan yang benar, maka respon kita juga akan lebih suka untuk memperlakukan sesuatu yang benar. Jadi kalau ada ibu-ibu kelompok-kelompok tukang gosip, left group juga hari ini. Kasih tinggal juga itu grup yang tidak sehat. Kasih tinggal juga itu kelompok-kelompok yang tidak sehat. Kami kemarin melakukan perjalanan dari Bungku menuju ke Luwu. Dan ternyata sampai di dalam setiap kami mau beristirahat, kami beston pagi. Nah, di beston pagi itu saya tidak tahu ya, ada beberapa bapak-bapak memang mungkin yang tidak biasa untuk bangun pagi, apalagi mau berdoa. Jadi kami berangkat dari sini, kami istirahat di Ampana. Ternyata memang umur tidak bisa berdusta. Orang di belakang sosaki semua. Sampai saya bilang begini ke dia, orang mau terus atau mau pulang? Soalnya orang semua. Kita bilang begini, ada 3 opsi. Waktu orang ada singgah makan padaku, ada 3 opsi. Opsi pertama, kita orang makan di sini, baru orang lanjut ke Ampana, orang tidur di Ampana, nanti besok pagi baru orang lanjut ke Luwu. Opsi kedua, kita makan di sini, kita lanjut pergi langsung ke Luwu, dan orang akan lihat orang mau tepar di mana, tidur di situ. Terserah mau tidur di pinggir jalan, mau tidur di muka tokonya orang, terserah. Opsi ketiga, habis makan, orang tidur di rumah makan sini, mau pulang. Gimana kira-kira? Bagaimana kalau opsi yang pertama? Langsung menyadar, oke, itu jo. Ternyata semua sudah lelah. Singkat cerita kami berangkat, tiba di Ampana. Sampai di Ampana, orang siap-siap semua, mandi apa semua, istirahat sedikit, berdoa. Nah pada waktu subuh, jam 4 kalau saya tidak salah, sudah mulai bangun, sudah mulai menyanyi, bangun bapak yang satu, bangun bapak yang satu, bangun bapak. Dan ada ini bapak yang satu orang, sudah kita bilang dari awal orang babes
sampai kelar. Dia yang bangun-bangun. Dia ada di tengah-tengah batu orang situ. Ya, maka terbuktilah bahwa kesukaannya pagi hari adalah tetap untuk tidur. Jadi perjalanan kami itu, saya mau mengajarkan kepada bapak-bapak yang ikut pada waktu itu untuk suka bangun pagi dan membangun mesbah kepada Tuhan. Dan ketika kami sampai di Lubuk, puji Tuhan, bapak yang tidur tadi sotiko mabes. Ternyata sudah ada perubahan biar cuma 1 hari. Kalau ini bapak bilang begini, ini bapak yang tidur tadi waktu sampai kapan? Jadi tahu nih, kalau tadi malam ada yang bilang mau pulang, kita mau ikut pulang. So capek sekali di Karasa memang. Tapi puji Tuhan, kami boleh tiba dengan segala selamat dan kembali dengan segala waktu pulang ada insiden, ada yang celaka, ada yang sempat Tuhan izinkan untuk jatuh, tapi sehat-sehat hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. 2 Timotius 3 ayat 17 dia bilang begini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya respon yang benar. Coba kalau kita kembalikan dalam diri kita berapa kali dengar firman dalam hidup kita? Berapa kali kita mendengar pendeta berkhotbah? Berapa kali kita masuk gereja dalam kehidupan kita selama kita hidup? Berapa kali kita baca kebenaran firman Tuhan? Tapi kok kenapa kita selalu tidak pernah bisa hidup dalam kebenaran? Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Kekristenan kita sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita masuk dalam gereja? Tetapi yang walaupun selalu ini diajar, namun tidak pernah dia dapat mengenal sebuah kebenaran. Ini yang menjadi pertanyaan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Saya mau bilang kepada kita semua, kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya mau tekankan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, orang Kristen, terlebih khusus jemaat Cornerstone. Ada satu artikel yang membuat saya cukup kaget. Dia bilang begini, orang Kristen harus bisa membedakan antara khotbah dan firman. Antara khotbah dan firman. Kenapa? Karena orang yang berkhotbah di zaman sekarang itu terlalu banyak dipenuhi dengan lelucon, terlalu banyak dipenuhi dengan kesaksian dirinya, terlalu banyak dipenuhi dengan cerita, dan sama sekali tidak pernah menjelaskan firman Tuhan. Ada berapa banyak kita pernah mendengarkan orang-orang yang berkhotbah seperti ini? Sehingga artikel ini dia ingatkan kepada kita semua. Saya mau sampaikan kepada kita harus menjadi orang Kristen yang bisa membedakan mana firman yang murni dan mana firman yang tidak murni. Amin. Banyak orang yang menyampaikan firman, oh saya dulu, oh saya begini, oh saya begini, oh saya begini. Sehingga itu hanya memunculkan kebanggaan dalam si pengkhotbah saja. Dia hanya memamerkan apa yang dia nikmati. Dia hanya memamerkan apa yang dia dapatkan. Yang hanya dia pamer dia punya diri. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semua, kita harus bisa membedakan mana firman yang murni dan mana firman yang sudah banyak dicampur di sana. Khotbah yang semacam itu bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak. Amin. Khotbah yang seperti itu bukan sebuah kebenaran yang murni. Jadi, sekalipun kita harus cepat mendengar firman, itu tidak berarti bahwa kita harus menerimanya dengan sepenuhnya. Makanya saya seringkali berkata kepada jemaat Tuhan, filter kita
itu harus benar-benar baik. Sehingga waktu pengajar-pengajar yang sesat mulai menyesatkan kita, kita tahu, oh ini tidak betul, oh ini benar, oh ini tidak betul, oh ini yang benar, oh ini keliru, oh ini yang benar. Seringkali saya ingatkan kepada jemaat Tuhan, terlebih khusus jemaat Cornerstone, supaya kita punya pemahaman yang benar tentang Injil yang sebenarnya. Kita harus selektif, bukan berdasarkan pengkhotbahnya, tetapi isi kebenaran firman. Amin. Seperti yang saya sudah sampaikan, Paulus bilang terkutuklah, sekalipun dia rasul, sekalipun dia malaikat, kalau bukan Injil yang benar dia sampaikan, dia berkata terkutuklah. Yakobus memperingatkan di ayat selanjutnya, ayat 22, dibilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat kita harus punya sebuah semangat ketika kita dengar firman. Ada orang kalau saya dengar firman, saya mengantuk, sugatan lebih kepala, sugatan lebih badan, sugatan lebih kaki, sugatan lebih pantat, suka keluar masuk ke sana kemari. Ini menggambarkan seorang jemaat yang tidak suka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang ada di sana sudah menunjukkan semangatnya untuk mendengar firman, dan oleh Rasul Yakobus, jemaat diajak untuk menaikkan tingkat mereka untuk lebih suka mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai dengan kata mendengar. Sekarang kenyataannya di masa kini, apakah ketertarikan kita mendengarkan firman Tuhan itu lebih tertarik dibandingkan untuk kita bermain media sosial? Coba kita lihat handphone kita, di beranda kita, atau di YouTube kita, atau di pencarian di Google kita lebih suka yang mana? Coba Bapak Ibu selidiki sendiri handphone Bapak Ibu. Kalau sekiranya kita lebih suka dengar hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan, ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak suka dengan firman. Seolah-olah kita hanya mau dengar firman hanya nanti di gereja saja. Saya cuma suka dengar firman Tuhan dan gitu. Apalagi kalau DP khotbah itu lucu-lucu, aduh kita suka sekali. Bahkan kalau mau ditanya, yang lebih diingat biasanya DP lucu-lucu daripada DP firman yang benar. Apakah ketertarikan mendengar firman lebih disukai dibandingkan ketertarikan untuk menonton acara terfavorit di handphone? Coba Bapak Ibu cek YouTube Bapak Ibu atau di televisi. Anak-anak muda lebih suka dengar firman atau lebih suka nonton drakor? Mulai ada yang senyum-senyum. Yang senyum-senyum ini biasanya pelakon. Lebih suka dengar khotbah atau lebih suka nonton bola? Kalau mau bilang update Liga Inggris, masih subuh, status di situ, yes, MU kalah lagi tadi malam. Apalagi Chelsea, bagaimana kabarnya Chelsea? Yes, akhirnya Manchester City kalah tadi malam.
lawan Wolf, kalah 1-0. Tapi coba kalau mendengar apa Pak Gembala ada khotbah kemarin minggu lalu. Apa itu kita ulang dulu di video itu. Nah, ini menggambarkan bahwa kita lebih suka menonton atau mendengarkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kalau mendengar saja kita jarang? Bagaimana kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan sedangkan sisa mau dengar kita jarang? Jangan kita mau berkata begini, saya mau menjadi pelaku firman. Bagaimana kita mau menjadi pelaku firman sedangkan dengar saja tidak pernah, apalagi baca, apalagi mau melakukan. Ini mendengar sisa mau putar, kurang mau dengar. Tapi seringkali kita malas. Bagaimana kita mau melakukan sedangkan kita mau dengar saja, kita jarang untuk mendengar. Kita mendengar supaya kita dapat melakukan. Jadi dia punya step begini, kita dengar dulu baru kita lakukan. Tapi kalau dari ring 1 saja, waktu kita dengar saja kita jarang, bagaimana kita mau melakukan? Sering mendengarkan firman Allah atau mendengarkan dengan penuh perhatian tidak akan bermanfaat bagi kita jika tidak disertai dengan kita melakukan. Semua pendengaran kita, semua khotbah yang disampaikan itu akan sia-sia jika kita tidak mendengarkan. Saya mau bilang, hal pertama yang harus kita buat adalah kita harus dengar sesering mungkin tentang kebenaran yang disampaikan. Amin. Saya mau bertanya kepada kita semua, dan Bapak Ibu sendiri yang akan menjawab. Seperti yang saya sudah pertanyakan tadi, kita lebih sering kali mendengarkan hal-hal seperti apa. Stepnya yang pertama, kalau kita sudah sering kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka step yang kedua, kita harus menjadi orang yang melakukan. Kata menjadi, ini bermakna sebuah perintah. Perintah ini bersifat terus-menerus, yaitu mendorong mereka untuk makin lama makin menjadi pelaku firman. Kata pelaku ditulis dengan kata poietes, yang berarti atau yang bermakna pelaku, pembuat, atau pelaksana. Jadi saya mau bilang begini, sekalipun kita mendengar khotbah setiap hari atau setiap minggu, bahkan malaikat sorga pun yang menjadi pengkhotbah, bahkan pengkhotbah dari luar negeri sekalipun, bahkan kalaupun boleh Tuhan Yesus sendiri yang mau berkhotbah kepada kita, kalau kita tidak melakukan, itu sama dengan omong kosong. Amin. Apakah respon kita sudah benar waktu kita dengar firman? Apakah kita cuma jadi pendengar? Saya ibaratkan begini, kita jangan seperti menjadi seorang pengangguran. Cuma datang, kalau pengangguran begitu kayak begitu, bangun pagi, baguslah kalau bangun pagi, bangun tengah hari, minum kopi, menghayal, tidur ulang. Malam bangun, keluar, pergi nongkrong, kalau ada doi lagi, tidur nanti sampai tengah malam. Habis itu begitu terus dia punya siklus kehidupan. Tidak pernah ada isi dalam hidupnya. Saya mau bilang kepada kita, jangan kita menjadi orang Kristen seperti pengangguran. Kita datang, kita duduk, kita diam, kita dengar, kita pulang. Begitu lagi minggu depan. Kita datang, kita duduk, kita dengar, kita pulang. Begitu lagi minggu ke depan. Kita datang, sampai hidup seberapa puluh tahun dikirim Tuhan. Kita datang, kita duduk,
sia-sia hidup kekristenan kita. Kalau gembala berkata jangan buat A, kita harus punya komitmen. Oke, saya tidak akan buat lagi. Itu sama dengan kita melakukan firman. Jangan kita bilang begini, oh, saya mau memenangkan suku Bungku dan suku Tombelala. Sedangkan ngana hidup tidak bisa ngana atur. Sedangkan ngana diri untuk melakukan firman tidak bisa ngana bikin. Bagaimana ngana mau bilang itu mau menyelamatkan suku Bungku dan suku Tombelala? Apalagi cewek-cewek. Saya mau ingatkan kepada kita yang belum menikah. Jangan pernah salah memilih pasangan hidup. Oh, kita sengaja pilih yang beda agama pada supaya kita bisa menangkan tadi cerita sampai nangis. Kita mau menangkan pada supaya dia ikut kita. Karena datang ke gereja, datang, duduk, diam, dengar, pulang. Datang, duduk, diam, dengar, pulang. Kok mana bilang kita mau menangkan dia bagaimana? Berending mau berpikir begitu. Bagi cowok-cowok yang belum kawin, kita mau menangkan pada dia bagaimana? Kedua kita sudah dari Tuhan, itu dari Tuhan. Pasal doa puasa, kita mengajak dia masuk gereja. Saya hidupnya yang betul. Baru bilang ada mau menangkan. Saya mau bilang, jemaat Tuhan, jemaat Cornerstone, kita jangan hanya menjadi pendengar, kita harus menjadi pelaku firman. Setiap minggu kita datang, kita harus berusaha, ada komitmen yang harus kita buat dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari ini, minggu lalu engkau tidak bisa bersyukur, kalau khotbah di minggu ini diajar untuk bersyukur, engkau harus aminkan itu, harus tanamkan dalam dirimu. Oke, di minggu yang berjalan ini, saya akan belajar untuk bersyukur. Itu kita sama dengan menjadi pelaku firman. Dari malam di sampean Tabak, Papa Raka jatuh dari motor. Gerimis jam sekitar jam setengah 10-an itu hujan. Jadi kami berjalan itu ada 6 motor. Saya dengan mereka agak cukup jauh. Waktu saya sudah mendekat kepada mereka, saya lihat motornya Papa Raka masuk di botrek. Oh Tuhan, saya bilang, kenapa ini? Saya berhenti. Saya lihat dia masih ada di botrek. Aduh Tuhan, so kenapa ini? Saya turun. Saya lihat beliau masih, oh puji Tuhan, haleluya. Glory, puji Tuhan, haleluya. Saya bilang, oh berarti saya suka kata bebas. Jadi yang ada pada waktu kecelakaan itu, jadi ada di depan itu ada Papa Siska, Papa Raka, Marlon. Nah jadi mereka bertiga ini di belakang Papa Raka siapa deh? Nah, Marlon, Papa Raka, Marlon. Nah jadi mereka berdua ini yang melihat langsung ini kejadian. Marlon lebih tepatnya lihat langsung ini kejadian. Jadi Papa Raka bilang dia tak seret, dan Marlon bilang Papa Raka tak putar beginilah berapa kali sehingga pada akhirnya dia masuk di botrek. Dan pada waktu saya tiba, yang anehnya begini, ini Marlon juga, dan sini ini Papa Raka sudah. Tidak ada yang angkat. Dan dia so gugup. Saya datang, saya parkir motor, saya langsung angkat tas. Saya bilang, kasih keluar ini motor, kasih keluar motor. Papa Raka kasih berdiri. Saya bilang, Mas Anton baru datang. Mas, ambil air. Maksudnya tahu saya punya warung itu dia bilang. Dia langsung lari, dia ambil air di warung. Papa Raka berdiri. Oh puji Tuhan. Papa Raka so mulai bersyukur sama Tuhan. Oh puji Tuhan. Sampai ada satu bahasa dia bilang begini. Hari ini betul-betul mujizat Tuhan bekerja. Bayangkan kalau mau dilihat dari kronologis, seharusnya dia cukup parah lah lukanya,
melihat dari sisi kronologis, karena dia mau menghindar anak-anak yang menyeberang kaget-kaget pada waktu itu. Tapi dia cuma lecet di lutut, dan di sininya ada lecet sedikit, bahkan di tangan ada luka-luka masih. Pada waktu minum air, so dikasih tenang dan lain sebagainya. Bagaimana? Ada yang lecet atau ada yang tak salah atau ada yang tak toke atau gimana? Dan tidak Pak, sudah sehat, saya sudah enak, saya rasa. Dan disitulah dia bilang begitu. Hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat. Dan bukan pertolongan Tuhan. Tidak tahu jadi apa sudah. Dan mungkin itu akan jadi perjalanan terakhirnya kami. Karena pasti mama-mama yang kasih lagi berhenti. Saya percaya waktu kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dalam hal seperti itu pun kita masih bisa kita bersyukur. Papa Siska bilang begini, untung itu anak-anak cepat menghindar. Untung kalau kita langsung potong, iyo memang kalau orang Indonesia kalau silakan selalu ada lebih untung. Kita dapat ini, terus dapat ini, iya. Tapi sebenarnya kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ini sebenarnya menggambarkan sedikit dari apa yang dicatat oleh kebenaran, bahkan yang menjadi pembahasan kita hari ini. Kita harus tetap belajar bersyukur. Kalau kita belajar bersyukur, itu pun merupakan sebuah hal di mana kita sudah menjadi pelaku firman. Tapi kalau dia hidup mengeluh dari pagi sampai pagi, mengeluh terus, tidak ada ujung. Itu berarti menjadi orang Kristen yang tidak menjadi pelaku kebenaran. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, kebenaran firman Tuhan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Kita renungkan. Kita tidak mau hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebab bilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang yang hanya mendengar berarti dia menipu dirinya sendiri. Jadi bukan saya yang berkata seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini yang sudah dengar firman dan tidak melakukannya, berarti Bapak Ibu adalah orang yang menipu diri sendiri. Dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahannya dikatakan adalah orang yang mencari-cari alasan bagi dirinya sendiri. Kenapa tidak datang ibadah? Oh, saya tadi sibuk Pak Gembala. Kenapa tidak datang konser? Oh, tadi saya ingin Pak Gembala. Kenapa tidak? Oh, tadi. Alasan itu diciptakan untuk membenarkan diri sendiri. Ini itu alasan. Jadi kalau manusia banyak DP alasan, nah, jawab sendiri. Apa berarti? Jalan pikiran mereka jelas-jelas menipu dan keliru. Apabila mereka menyangka bahwa satu bagian dari pekerjaan mereka membuat mereka terlepas dari kewajiban yang harus mereka lakukan untuk bagian yang lain. Melakukan kewajiban apa? Adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kewajiban ini merupakan sebuah keharusan. Jadi kalau kita bicara sebuah keharusan, tidak ada kata tidak. Amin. Jadi kalau firman Tuhan bilang lakukan, berarti kita harus lakukan. Firman Tuhan yang datang pada kita pada siang hari ini, kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Saya mengingatkan kepada kita semua, jangan kita hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus ada di step selanjutnya. Kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya udah pemain musik. Mari kita persiapkan tanah hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asal yang kudus. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Saya percaya firman
firman Tuhan siang hari ini yang datang kepada kita semua bukan kebetulan. Tapi ada hal yang harus dituntut dalam hidupmu, dalam hidup, untuk kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari hal yang kecil saja kita mau mulai. Itu kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari hal-hal yang kecil saja kita akan memulai untuk kita menjadi pelaku firman. Untuk kita tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Dari hal-hal kecil saja kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bilang kepada kita semua, akan menjadi sia-sia kekristenan kita jika kita hanya menjadi pendengar saja. Akan sia-sia iman percaya kita jika kita hanya berhenti di mendengar saja. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita persiapkan dalam hati kita. Kita minta ampun untuk semua salah dan dosa kita. Sepanjang minggu sudah banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Sepanjang minggu sudah banyak hal yang kita buat. Bahkan di sepanjang bulan banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kita ambil waktu sejenak kita minta ampun dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Misalnya kita mengambil tempat untuk kita berlutut di kursi kita masing-masing. Haleluya.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya mengundang petugas perjamuan kudus. Dan mari jemaat Tuhan kembali ke tempat dudukmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati meja perjamuan di depan kami dengan iman dan dengan penuh kepercayaan bahwa roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Dan cawan sebentar yang akan kami minum bukan lagi cawan anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kehidupan kami, yang membuktikan dan menandakan Tuhan betapa besar cinta-Mu bagi kehidupan kami. Dan sebabnya Bapa yang baik, layakan kami Tuhan, kuduskan hidup kami Tuhan, sehingga ketika pada waktu kami sehidangan bersama ya Bapa, perjamuan asa yang kudus ini tidak menjadi kutuk bagi hidup kami Tuhan, tapi boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan kuasa, boleh mendatangkan mujizat bagi hidup kami Tuhan. Yang akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang melebihi akal pikiran kami, Tuhan. Tidak dapat dibandingkan Engkau dengan apapun dan siapapun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dengan bentuk syukur kami ini, Tuhan, akan berkomitmen ya Bapa, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar dalam perasaan kami saja kami menyayangi Engkau dan mengasihi Engkau, tapi kami mau aplikasikan itu melalui perbuatan kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Anugerahkan kami hikmat, Tuhan. Anugerahkan kami keberanian, Tuhan. Kami boleh menjadi saksi di luar sana, Tuhan. Persiapkan kami di tempat ini, Tuhan. Untuk kami boleh jadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kau meteraikan kebenaran firman. Kami simpan dalam lubuk hati kami, Tuhan. Bukan hanya kami menjadi pendengar saja, Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk syukur dari firman-Mu, kami akan memberikan persembahan buat pelayanan yang ada di tempat ini. Kau pilih dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, akan berkorban pada pagi hari ini, memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, tidak pernah luput ya Bapa. Kau akan memberkati kehidupan kami semua. Dengan iman kami percaya kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dengan sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Untuk persembahan yang akan dibawa ke depan, itu mulai dari kiri saya, kemudian di tengah, dan yang paling terakhir adalah sebelah kanan saya.
Engkau ajaib, Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak ada tandingannya di dunia ini ya Bapa. Itulah sebabnya menjadi kebanggaan kami. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib. Kami bangga punya Tuhan yang selalu mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah anugerahkan hari yang luar biasa bagi kami Tuhan. Waktu yang terbaik ya Tuhan. Kami sudah datang berkumpul berhimpun di tempat ini. Kami sudah menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Ini merupakan momen yang mahal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk mujizat dan berkat-berkat-Mu yang Kau sudah anugerahkan melalui ibadah kami pada siang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi seluruh jemaat Cornerstone di sepanjang minggu yang akan kami lewati lagi Tuhan. Kami pertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam sepekan ke depan ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam setiap usaha mata pencarian pekerjaan seluruh umat-Mu ya Tuhan, diberkatilah kehidupan kami semua. Setiap hal yang kami usahakan yang berkenan di hadapan-Mu, diberkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami yang akan terus berpergian, yang sudah melakukan perencanaan ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus akan ada terus penyertaan dan penjagaan daripada-Mu Tuhan. Kami pergi dan kami kembali dalam pertolongan Tuhan. Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami semua. Tidak pernah ada yang terlewatkan. Kami tahu dan kami percaya perhatian Tuhan Kau terus anugerahkan bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada. Jika ada yang sakit, kami berdoa, kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan kehidupan kami semua ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, kami percaya dan kami imani, kami menjadi sembuh oleh karena kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi sembuh dan kami percaya mujizat-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Ketika kami kuat, kami sehat, kami boleh terus pakai hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang hari-hari ini dalam persoalan pergumulan ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu memampukan kehidupan seluruh jemaat Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit, untuk melewati dalam hidup mereka. Sekalipun mereka dalam gelombang ya Bapa, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Sekalipun keluarga mereka utara dihantam oleh badai Tuhan, tapi kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik akan memulihkan setiap keadaan kami semua. Sebabnya Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu, seluruh kehidupan jemaat Cornerstone maupun simpatisan yang ada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, yang sudah mengembalikan persepuluhan, tidak pernah berkekurangan, tetapi kelimpahan Tuhan akan terus anugerahkan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus berdoa bagi negeri yang kami cintai, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan negeri yang kami cintai ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, diberkatilah negeri yang kami cintai ini. Setiap provinsi yang ada, setiap kabupaten yang ada, setiap kecamatan yang ada, setiap desa yang ada, dalam keberkatan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meluputkan berkat yang terbaik bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini tetap dalam keberkatan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Provinsi ini terus ada dalam pemandangan-Mu ya Bapa. Kota Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan, desa ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami ada di tempat ini, ada di kota ini ya Bapa, kami akan terus berdiri bagi kota ini ya Tuhan. Kami akan terus berdoa ya Bapa. Kami akan terus menjadi garda yang terdepan untuk terus berdoa bagi kota yang kami cintai ini Tuhan. Sebab kesejahteraan kota ini merupakan kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Dan sebabnya Bapa yang baik, kami melepaskan berkat bagi tanah Morowali yang kami cintai ini Tuhan. Seluruh pemimpin yang ada di kabupaten ini
anugerahkan. Kiranya hal-hal yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi pemimpin-pemimpin kami. Suku bungkus, suku tombelala dalam keberkatan Tuhan. Izinkan kami dengan waktu-Mu ya Bapa, untuk kami bisa memenangkan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai setiap kehidupan kami, pakai setiap kehidupan misionaris yang Kau utus ke tempat ini Tuhan, untuk memenangkan bungku bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. 5 jawatan yang ada Tuhan, Nabi, Rasul, Penginjil, Guru, Gembala, semuanya dalam keberkatan Tuhan. Kami yang melayani Engkau di kota, di desa, di pinggir-pinggir laut, di bawah-bawah kaki gunung Tuhan, di pelosok-pelosok sekalipun, kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan, sebab Kristus cukup bagi kehidupan kami. Seluruh misionaris-misionaris yang ada di seluruh dunia ini pun dalam keberkatan Tuhan, setiap menjadi kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan mampu mengadakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur buat ibadah yang luar biasa yang Kau sudah sertai pada siang hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan terus jadi milik bagian kami semua. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, diberkatilah Engkau pada waktu Kau masuk dan pada waktu Kau keluar. Dijaga dan dilindungilah Engkau. Pada siang hari ada tiang awan, dan malam hari ada tiang api. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah, dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput setiap orang percaya padanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin.